Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama saya Fatika Kusuma Khairus Syifa dengan NIM 1908304120 IAT 4C. Kesempatan kali ini saya akan mereview buku lagi, yaitu The History of the Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Yang pertama yaitu The History of the Quranic Text, bab ke-7 dan bab ke-8. Yang pertama yaitu dalam bab 7 menjelaskan mengenai Mushaf Utsmani. Selama pemerintahan Utsman bin Affan yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'ah, di bagian pertama dalam bab ini menjelaskan mengenai sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan hal yang baru, karena Umar bin Khattab sudah mengantisipasi bahaya perbedaan bacaan ini sejak zaman pemerintahannya dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar bin Khattab diberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudail sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya. Lalu pada tahun 25 Hijriah, Hudzaifah bin Al-Yaman pun sudah mengingatkan khalifah, dan pada tahun ini juga Utsman bin Affan menyelesaikan permasalahan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran, sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afisilas kesukuannya. Lalu bagian kedua menjelaskan mengenai Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suruf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman bin Affan memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat menyusun penulisan dan memperbanyak naskah. Al-Bara meriwayatkan, kemudian Utsman mengirim surat kepada Hafsah yang menyatakan, kirimkanlah suhuf kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sempurna, dan kemudian suhuf akan kami kembalikan kepada Anda. Hafsah lalu mengirimkannya kepada Utsman yang memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisam agar memperbanyak salinan atau menduplikat naskah. Beliau memberitahukan kepada 3 orang Quraisy, kalau kalian tidak setuju dengan Zaid bin Thabit perihal apa saja mengenai Al-Quran, tulislah dalam dialek Quraisy sebagaimana Al-Quran telah diturunkan dalam logat mereka. Kemudian mereka berbuat demikian, dan ketika mereka selesai membuat beberapa salinan naskah, Utsman mengembalikan suhuf itu kepada Hafsah. Lalu di bagian ketiga bab ke-7 ini menjelaskan mengenai Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Nah, pada riwayat kedua adalah pendapat yang agak rumit dan kompleks. Ibnu Sirin meriwayatkan, ketika Utsman memutuskan untuk menyatukan Al-Quran, dia mengumpulkan panitia yang terdiri dari 12 orang dari kedua suku Quraisy dan Ansor. Di antaranya mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Identitas 12 orang ini bisa dilacak melalui beberapa sumber. Al-Mu'arij As-Sadusi menyatakan, mushaf yang baru disiapkan diperlihatkan pada yang pertama Sa'id bin Al-As bin Sa'id bin Al-As, yang kedua Nafi bin Zubair bin Amr bin Nawfal, yang ketiga Zaid bin Sabit, yang keempat Ubay bin Ka'ab, yang kelima Abdullah bin Az-Zubair, yang keenam Abdurrahman bin Hisam, dan yang ketujuh Kathir bin Afla. Lalu Ibnu Hajar menyebutkan beberapa nama lain. Yang kedelapan Abu Anas bin Malik, yang kesembilan Abdullah bin Abbas dan Malik, dan yang ke-10 Malik bin Abi Amir. Lalu Al-Baqilani menyebutkan selebihnya. Yang ke-11 yaitu Abdullah bin Umar, dan yang ke-12 Abdullah bin Amr bin Al-As. Utsman mempercayai 12 orang tersebut untuk mengurusi penyusunan naskah dengan mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu ada riwayat yang menjelaskan ketika Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan, namun riwayat tersebut dianggap lemah menurut ukuran para ahli hadis. Tapi ada gunanya dalam menyebutkan riwayat tersebut yang menerangkan pengambilan suhuf yang ada di bawah penjagaan Aisyah.
Setelah itu, Utsman mengambil suhuf dari Hafsah untuk melakukan verifikasi. Ibnu Sabbah melaporkan, Zaid bin Sabit berkata, ketika saya melakukan revisi Mushaf Utsmani atau mushaf yang dibuat sendiri, saya temukan kekurangan satu ayat, kemudian saya mencarinya di kalangan kaum Muhajirin dan Ansor, karena mereka itu yang menulis Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya mendapatkannya dari Khuzaimah bin Thabit al-Ansari. Kemudian saya menuliskannya. Lalu saya merevisinya sekali lagi dan tidak menemukan sesuatu yang meragukan. Utsman kemudian mengutus menemui Hafsah, minta agar meminjamkan suhuf yang dipercayakan pada dirinya. Hafsah lalu memberikan setelah Utsman berjanji pasti atau bernazar hendak mengembalikannya. Dalam perbandingan kedua ayat ini, saya tidak melihat adanya perbedaan. Kemudian saya kembalikan pada Utsman dan penuh kegembiraan. Dia menyuruh orang-orang membuat duplikat naskah dari mushaf itu. Nah, selanjutnya yaitu bab 8 yang menjelaskan perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Yang pertama, tanda pemisah surat. Pada awalnya, naskah mushaf Utsmani ini tidak mempunyai pemisah surat. Permulaan tiap surat dapat diketahui dari ungkapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Nah, ini adalah sebuah mushaf abad pertama Hijrah di dalam skrip Hejazi. Sumbernya Masahif Sana'a 44. Lalu yang kedua yaitu pemisah ayat. Mushaf Samarkand atau juga dikenal sebagai Mushaf Taskent dinisbatkan ke Utsmani, yaitu bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nampaknya mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah ayat. Ini adalah Mushaf Taskent, sumbernya dari Al-Munaqid Etudes halaman 5. Nah, sebelumnya pemisah ayat yang panjang disisipkan. Tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan. Setiap penulis bebas menggunakan pilihannya sendiri. Nah, ketiga contoh yang akan saya komongkan semuanya diambil dari mushaf yang ditulis dalam skrip Hejazi atau tahun pertama Hijriah. Dalam contoh pertama, pemisah ayat berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik. Dalam contoh kedua berbentuk garis dan 4 titik, dan dalam contoh ketiga, titik yang berbentuk segitiga. Ini adalah mushaf abad pertama Hijrah dengan pemisah ayat dalam bentuk titik kolom. Sumbernya Masahif Sana'a 43 halaman 61. Yang ini adalah sebuah mushaf abad pertama Hijrah dengan pemisah ayat dalam bentuk 4 titik horizontal. Sumbernya Masahif Sana'a 43 halaman 60. Ini adalah sebuah mushaf abad pertama Hijrah dengan pemisah ayat dalam bentuk segitiga jasa baik dari Museum Arsip Nasional Yaman. Ini adalah sebuah mushaf abad kedua Hijrah dengan tanda khusus pada setiap ayat ke-10 baris kedua dari atas, jasa baik dari Museum Arsip Nasional Yaman. Nah, yang terakhir adalah mushaf ini dari ahad ketiga Hijrah, mempunyai tanda untuk setiap ayat kelima baris ketiga dari atas dalam bentuk 1 titik berwarna emas, dan tanda lainnya pada setiap ayat ke-10 baris ketiga dari bawah. Semua ayat yang lain dipisahkan oleh bentuk segitiga, dicetak ulang dengan izin perpustakaan Inggris, manuskrip. Kesimpulannya, dalam bab ini yaitu sikap kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian letak 1/3, 1/4, dan 1/7 Al-Quran. Tidak lama kemudian, sekitar abad pertama Hijrah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Nah, pada abad ketiga Hijrah, muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 juz bagi mereka yang ingin menghabiskan tadarus dalam waktu 1 bulan. Pembagian ini adalah sebagai perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajjaj dan telah berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk semua orang yang mau memakainya. Nah, selanjutnya review buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab ke-6 dan bab ke-7. Yang bab ke-6 menjelaskan tentang kodifikasi Utsman bin Affan.
Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman ini banyak sekali riwayatnya. Di antaranya yang paling terbesar dan diterima secara luas oleh kalangan muslim yaitu suatu riwayat yang mengatakan ada 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Perintah yang ditunjuk Utsman bin Affan kepada keempat orang tersebut adalah menyalin Al-Quran dalam dialek suku Quraisy. Penegasan penyalinan Al-Quran dalam dialek Quraisy ini sebenarnya patut dipertanyakan. Kenapa sih dipertanyakan? Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ia diwahyukan dalam lisan Arab yang jelas. Penelitian tentang bahasa Al-Quran menunjukkan bahwa ia kurang lebih identik dengan bahasa yang digunakan dalam syair-syair pra-Islam. Bahasa ini merupakan lingua Francisco, lazimnya disebutnya Arabiah. Setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, 1 mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basroh, dan Damaskus. Lalu ada sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Al-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau yang disebut suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya. Jumlah surat di dalam mushaf Utsmani kesemuanya 114 surat, berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud. Nah, surat-surat ini dalam sejarah Islam dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penataan ke 114 surat tersebut. Ke 114 surat pada masa awal diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu Al-Tiwal, Al-Mi'un, Al-Masani, dan Al-Mufassal. Pada tahap berikutnya dibagi dalam 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 7 bagian yang diselaraskan dalam 2 hari sampai 1 minggu. Lalu perkembangan selanjutnya dibagi menjadi 30 bagian atau 30 juz. Bagian yang lebih kecil lagi adalah hizb yang membagi menjadi 2 dalam setiap juz dan 2 hizb. Bagian yang lebih kecil lagi dari hizb adalah perempatan hizb. Keseluruhan pembagian Al-Quran ini bukanlah sebagian orisinal wahyu. Ke 114 surat kecuali surat ke-9 dalam salinan-salinan Al-Quran biasanya diawali dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan 29 surat di dalam Al-Quran terdapat suatu kelompok huruf hijaiyah yang biasanya disebut huruf-huruf terpisah. Biasanya para sarjana muslim menyebutkan fawati as-suwar, huruf muqatta'ah, dan lain-lainnya. Sementara sebutan yang digunakan sarjana barat ketika merujuk huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf misterius. Setelah tasmiyah atau basmalah dan huruf-huruf misterius pada permulaan 29 surat Al-Quran terbagi ke dalam ayat-ayat yang panjangnya sangat beragam, tetapi tidak ditetapkan secara arbiter. Terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan panjang pendekatan suatu ayat. Orang-orang Madinah menghitung 6.124, orang-orang Mekah menghitung 6.219, orang-orang Kufah menghitung 6.236, orang-orang Basra menghitung 6.204. Tetapi dalam mushaf Utsmani edisi standar Mesir yang menjadi panutan sebagian besar umat Islam, sejumlah seluruhnya ada 636 ayat. 6.236 ayat. Berbagai perbedaan kandungan Al-Quran untuk setiap sistem perhitungannya karena yang menjadi rujukan dalam berbagai sistem tersebut adalah Textus Receptus Utsmani. Nah, bab 7 ini menjelaskan otoritas dan integritas mushaf Al-Quran atau hadis dan integritas mushaf Utsmani. Nah, dalam bab ini itu menjelaskan mengenai mushaf Utsmani secara doktrinal, dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad SAW yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut.
Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita juga memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstra Quranik ini sebagian besar dikemukakan dalam bahasan panjang lebar para ulama tentang nasikh mansuh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Nah, secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nasikh mansuh. Yang pertama yaitu wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf, atau yang disebut nasikh al-hukum wa al-tilawah. Yang kedua, wahyu yang hanya terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf, yang disebut nasikh al-hukmuna al-tilawah. Yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku, atau disebut nasikh al-tilawah duna al-hukm. Dari ketiga kategori tersebut, hanya kategori pertama yaitu kategori nasikh al-hukm al-tilawah dan yang terakhir nasikh al-tilawah duna al-hukm yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentitas dan integritas mushaf Utsmani. Nah, selanjutnya adalah skeptisisme sekte Islam terhadap mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Jadi sekelompok Mu'tazilah yang soleh mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran yang berisi hujatan-hujatan kepada musuh-musuh Nabi sebagai non-ilahiyah, dan dengan demikian bukan merupakan bagian integral kitab suci tersebut. Nah, bagi mereka tidak mungkin suatu pekabaran mulia yang berasal dari ruh yang terpelihara memuat hal-hal semacam itu. Nah, lalu juga ada sekte Maimuniyah dari aliran Khawarij menolak eksistensi surat ke-12 yaitu surat Yusuf sebagai bagian kitab suci Al-Quran karena surat ini menurut mereka berisi kisah cinta yang tidak patut dikategorikan sebagai wahyu Al-Quran. Berbeda dengan kecenderungan di atas yang dipermasalahkan penambahan-penambahan di dalam mushaf Utsmani, kalangan tertentu dalam sekte Syiah menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakup ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran, baik dalam bentuk surat, ayat, bahkan kata-kata tertentu. Nah, selanjutnya yaitu otentitas dan integritas mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Kajian-kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana Barat dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran yang ada di tangan kita. Sejumlah sarjana di kawasan matahari terbenam ini memang telah mengajukan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu kitab suci tersebut yang dilakukan secara sengaja, tetapi argumen-argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansial dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.